pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah hidup keagamaan yang baik. Hari ini Yesus menantang kita agar membangun hidup keagamaan yang lebih bersahaja dibanding dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Bagi Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sama sekali tidak menunjukkan kehidupan agama yang sejati. Mereka juga bukan pelaksana firman Tuhan. Ketaatan orang Farisi dan ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Apa yang mereka lakukan sama sekali tidak didasarkan atas kasih Allah dan sesama. Yesus memperluas pemahaman tentang hidup keagamaan yang baik. Pemahaman yang lama, yang lazim tentang orang yang hidup keagamaannya yang baik adalah mereka yang setia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Yesus memperluas dan memperdalam pemahaman lama itu. Orang yang hidup keagamaannya baik adalah tidak suka marah dan tidak berkata kasar dan kejam dan tidak menaruh dendam dan mau berdamai dengan orang lain. Yesus menghendaki manusia memiliki hati yang bersih, yaitu hati yang bebas dari sikap membunuh, menghina, memfitnah, memaki-maki, menipu, dan kejahatan lainnya, serta memiliki relasi yang baik dengan sesama. Doa dan kurban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan hendaknya dilandasi oleh hati yang bersih dan penuh damai. Hati yang kudus dan murni, yang dibangun atas dasar sikap dan perilaku hidup yang saleh dan damai dengan diri, sesama, dan Tuhan. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa sesama manusia itu adalah seorang pribadi yang harus dihormati, seorang pribadi yang bermartabat, yang harus dihargai, dan seorang pribadi yang setara. Marah, menghina, dan merendahkan orang lain
menimbulkan sakit hati, merasa terhina dan direndahkan. Karena itu hukum yang cocok adalah hukum kasih, hormat, dan membela kemanusiaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.